Yulistiawati, saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa yang diampu oleh Bapak Didin Ridwanuddin MPD. Disimak sama-sama ya. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yaitu kemampuan atau kecekatan dalam menggunakan bahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 4 aspek dalam keterampilan berbahasa kan ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat ini memiliki keterkaitan. Menyimak memiliki keterkaitan dengan berbicara, berbicara memiliki keterkaitan dengan membaca, membaca juga memiliki keterkaitan dengan menulis. Mengapa? Karena sejak lahir kita diajari untuk menyimak. Contohnya seperti anak-anak ketika dia belum bisa berbicara, maka dia akan diajarkan untuk menyimak dari ucapan ibunya. Contohnya seperti mama, maka anak bayi itu akan belajar untuk berbicara apa yang disimaknya, seperti ucapan yang tadi ibunya contohkan seperti mama. Sedangkan berbicara bisa didapatkan oleh menyimak. Kenapa? Karena dari menyimak kita dapat berbicara. Nah, dari berbicara kita dapat membaca. Karena jika kita sering berbicara, maka kita akan lebih mudah menghafal huruf-huruf yang sudah kita hafalkan. Jadi kita akan lebih mudah untuk membaca. Jika kita sudah bisa membaca, otomatis kita sudah mengetahui huruf-huruf dan akan bisa menulis. Keterampilan berbahasa ini terbagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan tulisan. Dari kelompok keterampilan berbahasa secara lisan yakni ada menyimak dan berbicara. Nah, sedangkan dari kelompok keterampilan berbahasa secara tulis yaitu ada membaca dan menulis. Jika dilihat dari sifatnya, keterampilan berbahasa secara lisan disebut dengan reseptif. Apa itu reseptif? Reseptif yakni menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan keterampilan berbahasa secara tulis bersifat produktif, menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Nah, dalam keterampilan reseptif yakni ada menyimak dan berbicara. Menyimak berarti mendengarkan secara seksama untuk memahami segala sesuatu secara jelas mengenai hal yang dibicarakan oleh pembicara. Menyimak memiliki manfaat untuk memperlancar komunikasi, memperoleh informasi, untuk menambah wawasan, dan sebagai dasar belajar berbahasa. Tampilan menyimak ini bersifat interaktif. Mengapa? Karena terdapat sesi tanya jawab yang berlangsung seperti sebuah diskusi. Sedangkan keterampilan menyimak ini juga bersifat non interaktif. Mengapa? Karena keterampilan satu ini ialah kegiatan menyimak satu arah tanpa respon timbal balik secara langsung. Nah, dalam keterampilan reseptif yang kedua yaitu membaca. Seperti yang kita ketahui, membaca ialah suatu keterampilan atau kemampuan seseorang yang diasah sejak dini. Seperti ketika kita sudah memasuki jenjang sekolah dasar, maka guru akan mengajari kita untuk membaca agar kita tidak buta huruf. Membaca ini memiliki beberapa manfaat, sama dengan halnya dengan menyimak, yaitu kita dapat menambah wawasan, mendapatkan pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Nah, membaca ini sama halnya dengan menyimak karena sama-sama mempunyai tujuan untuk memahami sebuah pesan yang disampaikan. Hanya saja dalam keterampilan ini pesan yang disampaikan itu berupa tulisan, sedangkan menyimak itu pesannya secara lisan. Sedangkan keterampilan produktif yaitu ada berbicara dan menulis. Seperti yang kita ketahui, berbicara ialah suatu keterampilan atau kemampuan seseorang ketika kita sudah pandai dalam menyimak dan membaca. Ketika kita sudah pandai dalam kedua ini, maka kita akan lebih lancar untuk berbicara. Nah, sedangkan pengertian dari berbicara ini ialah proses perubahan wujud, pikiran atau perasaan yang menjadi wujud ujaran. Kegiatan membaca yang dimaksud di sini ialah menyampaikan gagasan atau situasi yang formal dan bukan hanya sekedar ngobrol saja. Kegiatan berbicara
memerlukan persiapan yang matang, mulai dari tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan melakukan latihan dan kegiatan lainnya. Nah, keterampilan secara produktif yang kedua yakni menulis. Menulis seperti yang kita ketahui yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki ketika kita sudah memiliki ketiga aspek yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Ketika kita sudah memiliki tiga aspek ini, maka kita akan pandai dalam menulis. Karena pada saat menulis, seseorang memerlukan waktu lebih banyak untuk berpikir, menuangkan ide-idenya di atas kertas, serta mengembangkan topik atau kata dan memilih kata-kata yang formal atau yang pantas untuk dibaca atau ditulis, serta mempertimbangkan atau memikirkannya kembali dan memperbaiki kata-kata atau tulisan yang salah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, keempat keterampilan ini memiliki keeratan baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa? Karena hubungan antara keterampilan menjadi lebih erat ketika berada dalam klasifikasi yang sama. Semisal keterampilan menulis akan memiliki hubungan erat dengan keterampilan membaca karena keduanya berada dalam klasifikasi keterampilan secara tertulis. Begitu pula dengan keterampilan berbahasa secara lisan, sama-sama memiliki keeratan. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.